Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila dengan NIM 6670250099. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mereview tentang karya jurnal Bung Yebi yang berjudul Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Perorganisasian Partai-Partai Politik, dan saya akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional yang memiliki tema serupa, yaitu keterwakilan perempuan, kuota politik, dan peran partai dalam meningkatkan posisi peran di dunia politik. Mari kita bahas satu persatu agar lebih mudah dipahami. Pertama, mari kita lihat konteks dan inti dari jurnal ini. Bung Yebi menyatakan bahwa partai politik tidak hanya berperan dalam menghasilkan calon pemimpin, tetapi juga menjadi tempat untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender. Melalui perspektif feminisme, perempuan diharapkan memiliki ruang dan suara yang setara untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lingkungan. Poin pertama, partai politik hendaknya berfungsi sebagai ruang yang adil bagi gender dalam pengambilan kebijakan, bukan sekedar memenuhi kuota. Perempuan seharusnya diakui sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai pelengkap. Lalu yang kedua, terdapat dukungan hukum seperti UU HAM tahun No. 31 tahun 2002 tentang partai politik serta UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Semua ini adalah hasil dari perjuangan panjang gerakan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam ranah politik. Namun, meski dukungan hukum telah ada, kendala tetap muncul akibat budaya patriarki yang menjadikan politik sebagai area laki-laki. Kebijakan kuota 30% menurut UU No. 2 tahun 2008 memang ditetapkan, tapi penerapannya belum optimal karena banyak perempuan yang belum mendapatkan kesempatan atau masih ragu untuk berpartisipasi secara aktif. Mari kita tinjau data dan bukti konkret di lapangan. Jurnal ini menyajikan informasi dari pemilu tahun 99 hingga 2019 yang memperlihatkan bahwa jumlah anggota DPR RI perempuan meningkat. Meski belum mencapai target 30%, peningkatan ini menunjukkan kemajuan meskipun berjalan lambat. Selain itu, ada contoh yang menarik dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI di Provinsi Banten yang aktif memberikan pelatihan dan dukungan kepada kader perempuan agar siap terlibat dalam partai. Ini adalah bukti bahwa jika perempuan diberikan kesempatan dan dukungan, mereka dapat berperan signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Sekarang, mari kita bahas 5 tantangan utama yang dihadapi oleh kader perempuan. Yang pertama, ada dari faktor kultural. Yang kedua ada dari faktor ekonomi dan oligarki. Yang ketiga ada dari faktor minoritas. Yang keempat ada dari faktor relasi atau jaringan. Dan yang terakhir ada dari faktor struktural. Nah, semua faktor ini tuh saling terkait, tapi dapat diatasi melalui pendidikan politik, penguatan peran partai, dan dukungan sosial yang lebih besar untuk perempuan. Sebagai penutup, jurnal ini menekankan pentingnya politik kader perempuan untuk keadilan gender dan demokrasi. Partai politik harus menjadi tempat memperjuangkan isu perempuan. Keberadaan wanita memperkuat sistem politik yang adil dan berkeadilan sosial. Nah, di sini saya akan membandingkan jurnal Bung Yebi dengan jurnal internasional. Yang pertama, mari kita lihat dari kajian tentang efektivitas kuota politik perempuan dari artikel From a Small to Large Minority, Women in Scandinavian Politics, Ruud Dahlerup, tahun 1988. Nah, Dahlerup itu menjelaskan dari teori kuota Dershow bahwa kebijakan kuota gender hanya efektif jika diikuti mekanisme pengawasan, sanksi, dan penguatan kapasitas kader perempuan. Jika tidak ada pelatihan dan komitmen politik, maka kuota hanya menjadi angka tanpa makna nyata. Yang kedua, ada dari gender quota and women's substantive representation lesson of Argentina, Mona Lena Kroc and Susan Francescus. Dari politik gender jurnal Cambridge University Press. Kroc dan Francescus itu melalui pendekatan feminis institutionalism menjelaskan bahwa keberhasilan perempuan di politik tidak hanya bergantung pada hukum dan formal, tapi juga pada budaya, norma, dan praktik internal partai.
Di Argentina, meski kuota ditetapkan, partai-partai yang masih berpola patriarki tetap menutup peluang untuk perempuan memegang posisi penting. Nah, lalu yang ketiga ada dari some effect of proportions on group life, skewed sex ration and responses to token woman. Rosabeth Moss Kanter, American Journal of Sociology. Nah, Kanter itu memperkenalkan konsep tokenism, yaitu kondisi ketika perempuan hanya menjadi simbol minoritas tanpa kekuasaan nyata dalam organisasi. Ketika jumlah perempuan sedikit, mereka seringkali dijadikan pajangan politik semata dan tidak benar-benar berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada dari Training Women for Political Leadership Lesson from Latin America, Jennifer M. Piscopo and Susan Franceschi, Journal Women Politics and Policy, Routledge. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan politik, pendidikan, kepemimpinan, dan jaringan perempuan untuk memperkuat kapasitas dan percaya diri perempuan dalam dunia politik. Di negara-negara Amerika Latin, pelatihan semacam ini terbukti meningkatkan kemampuan perempuan untuk menegosiasikan posisi strategis dan menghadapi dominasi elit laki-laki. Lalu yang terakhir ada dari Political Opportunity Structures and Women Political Representation in Developing Democracies, Mickey Cole Kittilson 2006, Comparative Political Studies. Nah, Kittilson ini menjelaskan bahwa peluang perempuan untuk berpolitik sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam partai dan sistem politik nasional. Jika partai didominasi oleh elit oligarki dan kepentingan pragmatis, maka peluang perempuan untuk naik ke posisi strategis akan sangat kecil. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita bandingkan kelima jurnal internasional tersebut, ada memiliki garis merah yang sama dengan penelitian dari Bung Yebi Ma'asan Mahyarudin. Ya. Sementara Bung Yebi menyatukan semua pandangan itu dalam konteks Indonesia, bahwa partisipasi perempuan memang meningkatkan secara kuantitatif, tapi belum substantif karena masih dibatasi oleh patriarki, oligarki, dan lemahnya pembinaan kader. Kesimpulannya, baik secara nasional maupun internasional, politik yang setara hanya akan tercapai jika perempuan tidak sekadar hadir, tapi juga berdaya memegang kendali dan memiliki suara dalam pengambilan kebijakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.